Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dah saat. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Demikian juga dengan Allah. Ngaku kita beriman, ngaku kita Islam gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Pertanyaan Jumat ini, kalau begitu Ustaz, apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya? Apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya. Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya dalam surah Al-Fat ayat 29 ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir hayat. Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam, nih 5 syaratnya. 5 syaratnya. 1. Asidda'u alal kufar, tegas kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna selain Islam, kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama-agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah. Tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kok menurut agamamu benar, menurut saya agamaku benar. Nah, itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. Insya Allah agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad. Insya Allah. Dek agama tu si musuh kita, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi rongrongan akidah yang datang kepada kita apa? Budaya-budaya kekafiran. Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam, malu mengakui dirinya Islam, malu berbudaya Islam. Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama. Yang kedua, ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kepada non-muslim akidah kita jelas. Kepada Islam, sesama muslim, kita harus berangkulan. Apa yang mengingat kita? Apa yang mempersaudarakan kita? Partai? Bukan. Apa yang mempertautkan kita? Pilpres? Bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? NKRI? Bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun partaimu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kamu saudara kami.
Nikita Mirzani dijebloskan ke tahanan sekabar bertujuh tak ada perlakuan yang istimewa. Selebritas Nikita Mirzani akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2B Serang selama 20 hari. Nikita resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang terhitung mulai hari Selasa 25 Oktober 2022 dan dititipkan di rumah tahanan rutan kelas 2B Serang. Kepala Rutan Serang dan Dinas Kabadi membenarkan penahanan tersangka kasus pencemaran nama baik di Mahendra. Dodi mengatakan Nikita Mirzani ditempatkan di blok wanita rutan kelas 2B Serang. Di blok ini ada 3 kamar, masing-masing berisi 7 hingga 8 orang tahanan. Informasi yang diterima Tempo menyebutkan Nikita Mirzani masuk ke lapas kelas 2B Serang pada Selasa malam pukul 19.30. Sebelum masuk ke sel, dia diperiksa kesehatannya, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ibu 3 anak itu tampak lesu. Nikita berteriak-teriak di Kejaksaan Negeri Serang sesaat sebelum diantarkan ke rutan kelas 2B Serang. Dari video yang beredar, suara keras Nikita terdengar begitu kencang. Sejumlah jaksa terlihat berada di sebuah ruangan menunggu kedatangannya. Nikita dipersangkakan melanggar pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Jo, pasal 51 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 311 KUHP. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Nikita berawal pada Mei lalu ketika dia mengunggah foto Mahendra di akun Instagramnya. Dalam unggahan itu, Nikita mengedit foto kekasih penyanyi Didi Ayunda itu dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra. Unggahan Instastory Nikita Mirzani diketahui oleh Hairul Yusi, karyawan Mahendra Dito. Hairul lantas menyampaikan isi unggahan tersebut kepada atasannya. Lalu Dito Mahendra merasa keberatan atas isi unggahan itu dan melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang untuk dilakukan proses secara hukum dengan UU IT. Nikita Mirzani dijebloskan ke tahanan sekabar bertujuh tak ada perlakuan yang istimewa. Selebritas Nikita Mirzani akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2B Serang selama 20 hari. Nikita resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang terhitung mulai hari Selasa 25 Oktober 2022 dan dititipkan di rumah tahanan rutan kelas 2B Serang. Kepala Rutan Serang dan Dinas Kabadi membenarkan penahanan tersangka kasus pencemaran nama baik di Mahendra. Dodi mengatakan Nikita Mirzani ditempatkan di blok wanita rutan kelas 2B Serang. Di blok ini ada 3 kamar, masing-masing berisi 7 hingga 8 orang tahanan. Informasi yang diterima Tempo menyebutkan Nikita Mirzani masuk ke lapas kelas 2B Serang pada Selasa malam pukul 19.30. Sebelum masuk ke sel, dia diperiksa kesehatannya, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ibu 3 anak itu tampak lesu. Nikita berteriak-teriak di Kejaksaan Negeri Serang sesaat sebelum